yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertahta selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua sekalian. Shalom. Ada sukacita pada hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita bersatu hati. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa datang di hadirat-Mu, untuk kami bisa memberikan ucapan syukur kami Tuhan atas apa yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk umur panjang Tuhan yang masih Engkau berikan kepada kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Ini ucapan syukur kami yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan. Terimalah semua puji dan sembah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kamu menyerahkan Tuhan doa ini, ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Haleluya. Semua jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau bersamaku, bersamaku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu Yesusku. Haleluya. Lebih dari segalanya, lebih dari segala. Amin. Hatimu selalu yang ku mau, di dalam semua detikku. Kasihmu selalu yang ku perlu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu Yesusku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji
syukur kami Tuhan, kami naikkan Tuhan. Amin. Ya Tuhan, ini iman kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami akan tetap memuji. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, satu hal yang kami tahu Tuhan, kami hanya terus percaya kepadamu Tuhan, karena Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, karena Engkau yang empunya hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, oh tenanglah hai jiwaku, berharap kepada Tuhan.
hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dalam kasih-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam kasih-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu,
kepada Tuhan, sebab batu pertolongan. Oh haleluya, Yesus. Sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk segalanya dalam hidup kami. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami hanya perlu berharap dan berseru kepada Engkau. Sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami Tuhan. Kami hanya perlu berkata kepada jiwa kami Tuhan, tenanglah. Sebab kami punya Allah yang lebih dari mampu Tuhan. Untuk menyelesaikan semuanya Tuhan. Untuk memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kamu mau menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih pemberitaan firman Tuhan. Bapak berkati setiap kami, berikan setiap kami hikmat. Supaya Engkau memberkati, supaya Engkau, oh Tuhan memberikan hikmat. Kami mengerti Tuhan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah FGF City Park. Berikut agenda kita dalam sepekan. Untuk iCare setiap hari Rabu, pukul 7 malam melalui Zoom. Jangan lupa ya, untuk yang belum iCare bisa menghubungi Ibu Marta. Untuk mesbah keluarga, kami mengundang untuk setiap hari pukul 9 malam, Bapak Ibu Saudara dapat melakukan mesbah keluarga bersama keluarga untuk mendoakan keluarga kita, gereja kita, kota kita, dan negara kita. Untuk TWTC, saya mengundang untuk anak-anak muda yang masih SMP, SMA, kuliah, ataupun yang sudah bekerja. Yang penting belum nikah, saya mengundang untuk setiap hari Sabtu berkumpul bersama kita melalui Zoom jam 6 sore. Jangan lupa ya. Untuk iKids setiap hari Minggu jam 6.45 bersama Superbook, mari kita mengajak anak-anak kita beribadah bersama Superbook. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan ke gereja setiap hari pukul 7 pagi sampai jam 2 siang atau dapat juga transfer melalui rekening BNI cabang Undip atau dapat juga scan QR. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, kami tetap syukur atas berkat-Mu. Sedang kami memberikan persembahan, Kau berkati, sucikan apa yang akan kami berikan Tuhan. Kami serahkan Tuhan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Demikian ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita FGF City Park. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah. Tentunya menjadi pengharapan kita semua, harapan saya, harapan gereja. Bapak Ibu Saudara ada di rumah dalam kondisi sehat, tidak terjadi satu apapun, ada sukacita Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengingatkan bahwa dalam aktivitas kita setiap hari, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, tetap bermasker, ya, kalau perlu double,
tetap menjaga jarak, jangan lupa di setiap kesempatan kita mencuci tangan kita, menjauhi kerumunan. Itu yang bisa kita lakukan di dalam kondisi seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama saat pagi hari ini belajar kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, kita bersama-sama berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih. Sungguh saat pagi ini satu hari yang sungguh luar biasa bagi kami, di mana kami boleh bersekutu di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya waktu ini bukan waktu yang kebetulan, tetapi Tuhan yang sediakan. Mari Tuhan nyatakan isi hati dan kehendak Tuhan, supaya kami mengerti untuk bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan dengan penuh sukacita kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saat pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, di mana pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Kuasa Allah dalam Kelemahan. Bapak Ibu Saudara di rumah bisa mempersiapkan Alkitab masing-masing atau HP-nya masing-masing ya, atau mungkin di layar juga bisa dilihat. Pertama kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama kita akan membaca ayat yang ke-27 sampai dengan 28 ya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 27 sampai 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Allah punya pandangan yang berbeda tentang kelemahan ini. Apa tadi disebutkan bodoh, apa tadi disebutkan memalukan, lemah, tidak terpandang, hina, tidak berarti. Itulah kelemahan-kelemahan yang memang ada di setiap diri, setiap manusia, yang kelemahan-kelemahan yang ada juga di dalam diri setiap orang-orang yang percaya. Kelemahan-kelemahan bagi kita, bagi setiap orang biasanya ada kelemahan-kelemahan, misalnya Bapak Ibu Saudara, kondisi atau keadaan keuangan, ekonomi. Satu keadaan yang memang tidak bisa dikendalikan. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ya, mungkin banyak yang di PHK, banyak yang usahanya terhenti atau dan lain-lain hal karena memang masanya seperti sekarang ini. Satu keadaan kelemahan itu bagi kita adalah satu keadaan yang tidak dapat dikendalikan. Satu keadaan yang mungkin memperlemah kita. Mungkin ketika sebelum masa pandemi kita mungkin punya kekuatan, tetapi setelah pandemi ini kita seperti dilemahkan. Ya, memang keadaannya memang harus seperti sekarang ini. Kelemahan bagi kita adalah sesuatu yang biasanya disembunyikan. Kita tidak ingin orang lain tahu kelemahan kita. Atau satu keadaan yang disangkal. Kalau orang tanya, oh tidak. Seperti itu. Aku tidak lemah, aku kuat. Atau mungkin kita tahu kelemahan kita, tetapi kita pun membencinya. Tetapi kita sendiri tidak bisa untuk menyangkal hal itu. Kita sendiri membencinya. Kita tahu kelemahan kita dan kita sungguh ingin lepas. Tapi kadang-kala bukan hal yang mudah untuk melepaskan diri dari satu kelemahan. Itulah ya keadaan kita. Kelemahan bagi kita itu seperti itu.
Tetapi bagaimana dengan pandangan Allah tentang kelemahan-kelemahan kita? Justru kalau kita melihat dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 27 dan 28 tadi. Pandangan Allah terhadap kelemahan kita. Pandangan Allah terhadap kelemahan orang-orang percaya. Justru Allah memakai orang-orang yang sederhana bagi kemuliaannya. Orang yang dikatakan dunia tadi apa Bapak Ibu Saudara? Hina, tidak berarti, lemah, ya, macam-macam tadi, 27, 28 tadi. Tetapi pandangan Allah memakai orang-orang yang sederhana untuk kemuliaannya. Allah senang dengan orang-orang yang justru mengakui kelemahannya. Itulah pandangan Allah. Bagi kita orang-orang percaya yang mungkin saat ini sedang lemah, atau memang mempunyai kelemahan-kelemahan. Rasul Paulus pun mempunyai satu kelemahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca di 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku senang dan rela. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini penekanannya aku senang dan rela. Ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya ulang sekali lagi, 2 Korintus 12 ayat 10, Bapak Ibu bisa perhatikan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa sih maksud Allah? Mengapa dia memakai orang-orang yang dipandangi hina, lemah, tidak berarti bagi dunia untuk kemuliaannya? Sehingga Rasul Paulus merasa, oh aku senang dan rela. Di dalam keadaan seperti itu, di dalam kelemahan. Kan Rasul Paulus merasakan ketika dia mengakui kelemahan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, maka kekuatan dari Allah itu sendiri yang bekerja di dalam Rasul Paulus. Apa maksud Allah memakai kelemahan kita untuk kemuliaannya? Sehingga Rasul Paulus berkata, aku senang, aku rela. Kita akan belajar 3 hal, ya, pelajaran penting buat kita saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, dari pembelajaran dari firman Tuhan saat pagi hari ini. Yang pertama, apa sih maksud Allah? Saudara? Yang pertama, supaya kita bergantung kepada Allah. Supaya kita bergantung kepada Allah. Dalam kondisi keadaan seperti sekarang ini, siapa sih yang tidak bergantung kepada Allah? Apalagi kita, setiap orang percaya, bergantung kepada Allah. Harus bergantung kepada Allah. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, cukup kasih karunia. Dan Rasul Paulus merespon itu dengan penuh sukacita. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Apa sih maksud Allah mempunyai pandangan yang demikian, memakai kelemahan kita untuk kemuliaannya, justru memakai kelemahan kita untuk kemuliaannya. Justru Allah senang ketika kita mengakui kelemahan-kelemahan kita di hadapan Allah. Supaya kita bergantung kepada Allah. Pelajaran yang pertama bagi kita. Apakah sih pada apa Bapak Ibu Saudara, pada keadaan saat ini
Apakah kita berpikir bahwa Allah sedang meninggalkan kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa beribadah seperti dulu lagi. Kita bisa bersekutu, bisa dengan bebas ngobrol, berbicara dalam jarak yang sangat dekat. Ketika kita hadir di dalam ibadah, ada aser greeter yang menyambut kita dengan salam yang penuh hangat. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa menikmati seperti itu lagi. Sudah setahun lebih kita terkondisikan dengan harus jaga jarak, bermasker, di gereja dalam situasi yang mungkin sedikit tegang gitu ya. Tidak bisa bebas lagi, setelah ibadah bisa ngobrol dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Apakah Allah meninggalkan kita? Apalagi I care, tidak seperti dulu lagi Bapak Ibu Saudara. Tidak dalam suasana yang hangat, karena harus dibatasi jarak, harus bermasker. Bahkan sekarang harus melalui mungkin daring Bapak Ibu Saudara, melalui WA, Bapak Ibu Saudara, Google Meet, pakai Zoom ya. Memang kita bisa bersekutu tapi suasananya yang lain Bapak Ibu Saudara. Apakah itu Allah meninggalkan kita? Apakah dengan keadaan seperti sekarang ini membuat kita terus berhenti melayani? Justru Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti bahwa Allah memang, ketika kita mengakui kelemahan kita, dan tetap Allah bekerja di dalam kelemahan kita, maka Bapak Ibu membuat kita harusnya lebih bergantung kepada Allah. Lebih bergantung kepada Allah di dalam setiap pelayanan kita. Di setiap aktivitas kita Bapak Ibu Saudara. Kita bergantung kepada Allah. Itu adalah satu pelajaran yang penting saat ini yang perlu kita ingat. Kita mengandalkan apa lagi Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Dan kita bergantung hanya kepada Allah. Sehingga kita semakin kuat Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita tetap bisa melayani satu dengan yang lainnya. Kita tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala. Walaupun tetap harus menjaga protokol kesehatan Bapak Ibu Saudara. Bergantung kepada Allah. Itu pelajaran yang penting buat kita saat ini. Yang kedua, apa maksud Allah sih? Ketika kita mengaku kelemahan-kelemahan kita, Allah mempergunakan secara luar biasa kita ini sebagai anak-anaknya untuk kemuliaannya. Yang kedua, supaya ini kita tidak sombong. Supaya kita tidak tinggi hati. Kita akan membaca 2 Korintus 12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus merasa bahwa kelemahannya membuat dia tidak meninggikan diri. Membuat dia mengerti bahwa kuasa Allah itu luar biasa. Allah memakai dia. Sehingga dia tidak perlu menyombongkan diri. Apa maksud Allah dengan kelemahan-kelemahan kita saat ini? Supaya kita tidak sombong. Pada titik ini Bapak Ibu Saudara, atau mungkin pada titik masa-masa yang lalu, ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Tetapi untuk saat ini apa yang bisa kita andalkan? Yang bisa kita banggakan? Seakan-akan tidak ada.
Orang yang kaya raya sekalipun mengalami ketakutan luar biasa. Tidak pandang bulu orang yang kaya, orang yang miskin, yang berpendidikan, tidak berpendidikan, yang punya kedudukan, yang tidak punya kedudukan. Semuanya merasa ketakutan. Dengan kondisi saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Dulu mungkin masih ada yang bisa kita banggakan, tetapi saat ini tidak ada bisa kita banggakan lagi. Tidak ada yang bisa kita andalkan sehingga kita bisa meninggikan diri. Waktu lalu kita merasa aman. Tetapi sekarang ini, kita dulu merasa aman dengan posisi kita. Kita merasa aman dengan kedudukan kita. Kita merasa aman dengan keadaan kita. Tapi sekarang ini tidak ada yang merasa aman. Perlu kewaspadaan yang tinggi. Apalagi ketika kita harus beraktivitas di luar rumah, Bapak Ibu Saudara. Melakukan perjalanan jarak jauh. Semua sekarang ini keadaan menjadi berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mengapa Allah mengizinkan kelemahan itu ada? Seperti Rasul Paulus, cukup kasih karuniaku bagiku, kata Tuhan seperti itu. Supaya kita tetap rendah hati. Allah memakai kelemahan kita untuk kemuliaannya. Kelemahan itu ada supaya kita tetap rendah hati. Kelemahan itu ada supaya apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak mengatur Allah. Allah kita perintah untuk berbuat ini. Allah kita perintah untuk berbuat itu. Ya Bapak Ibu Saudara. Kelemahan itu ada supaya kita tidak mengatur Allah. Dan kelemahan itu ada supaya kita tidak mendahului Allah. Dengan posisi yang baik, mungkin kita jabatan, mungkin posisi keuangan yang baik, mungkin posisi intelektualitas yang tinggi. Kita merasa berhak untuk mendahului Allah, bahkan mengatur Allah. Tetapi pelajaran penting buat saat ini Bapak Ibu Saudara, melalui Rasul Paulus ini, supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak meninggikan diri. Satu pelajaran yang penting buat kita. Yang perlu kita lakukan saat ini. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ini juga yang tidak kalah pentingnya. Apa maksud Allah memakai kelemahan kita untuk kemuliaannya? Supaya kita Bapak Ibu Saudara bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Keadaan ini diizinkan Tuhan. Kelemahan ada pada diri kita supaya kita juga bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Ada persekutuan dengan saudara seiman yang lain. Bila ada satu benang, itu memang lemah Bapak Ibu Saudara. Hanya sehelai benang Bapak Ibu Saudara. Itu adalah satu benda yang lemah. Tetapi bila benang itu dirajut sedemikian rupa, akan menjadi tali yang sangat kuat. Bagi kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ada satu contoh yang bagus. Bila hanya satu lidi saja, tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan satu lidi. Tetapi ketika lidi itu disatukan dengan puluhan bahkan ratusan lidi yang lain dan diikat menjadi sapu yang sangat kuat. Justru dalam keadaan seperti sekarang ini kita harus memperkuat hubungan kita, koneksi kita dengan saudara seiman yang lain Bapak Ibu Saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara, ada satu pelajaran yang penting dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Saya akan membaca, Bapak Ibu sudah bisa memperhatikan. Saudara-saudara,
kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jemaat di Makedonia memang tidak dalam keadaan yang baik. Secara mungkin keuangan atau ekonomi, mereka dalam keadaan yang susah. Tetapi mereka mau memperkuat kesatuan dengan saudara seiman yang lain. Dengan apa? Memberi bantuan kepada orang-orang yang ada di Israel. Makedonia, jemaat di Makedonia bukan orang yang berlebih, orang kaya secara materi. Tetapi mereka murah hati, berlimpah dengan kemurahan, sehingga mereka memberi, bahkan lebih dari kemampuan mereka. Ini satu pelajaran yang penting. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita dipisahkan memang oleh jarak. Tapi puji Tuhan ada teknologi yang sebenarnya bisa mengkoneksikan, menghubungkan kita jemaat di dalam satu gereja. Atau saudara dengan saudara seiman yang lain. Pelajaran ini sangat penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Justru dalam keadaan yang lemah ini, kita harus semakin memperkuat persekutuan satu dengan yang lain. Hubungan satu saudara seiman dengan saudara seiman yang lain. Dalam teman-teman gereja seperti ini. Bapak Ibu Saudara, apabila ada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang isolasi mandiri atau dalam keadaan sakit. Tidak hanya anggota care-nya saja yang berdoa, tetapi seluruh gereja mendoakan. Ada kesatuan hati di dalam doa, dinaikkan kepada Allah sehingga menjaga jemaatnya. Sehingga Allah menjaga jemaatnya. Ada kesatuan hati untuk berdoa supaya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita seiman, teman-teman gereja kita kembali dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu ketika setiap kali saya mendapat informasi ada teman-teman yang saat ini sedang sakit, sedang isolasi mandiri atau ada di rumah sakit, saya pasti mengambil waktu sebentar untuk berdoa. Menghentikan kegiatan sebentar untuk berdoa. Atau di jam-jam doa malam Bapak Ibu Saudara beserta dengan keluarga. Tambah pokok doa untuk mendoakan saudara-saudara kita. Justru di dalam keadaan seperti sekarang ini, pelajaran penting buat kita supaya kita bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Memang keadaan saat ini membuat bentuk pelayanan kita berubah. Ya, satu keadaan yang tidak pernah kita bayangkan. Saat tadi sampaikan, kita dulu beribadah secara ya lebih dekat, lebih intim begitu ya. Bisa ngobrol, tapi sekarang ini tidak. Satu keadaan yang tidak pernah kita bayangkan. Tetapi justru kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan walaupun melalui daring, saudara. Melalui HP, WhatsApp group, ya, melalui saudara, Zoom, Google Meet. Kita bisa mendoakan satu dengan yang lainnya. Itu kan berdoa, Pak. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kita bisa saling menolong dalam bentuk yang lain? Bisa. Kalau Bapak Ibu membutuhkan mungkin belanjaan, membutuhkan satu kebutuhan, misalnya butuh masker dan sebagainya Bapak Ibu Saudara, kita bisa melalui online, kita bisa melalui HP kita bisa pesan. Pesannya kemana? Ke saudara kita, saudara seiman atau saudara segereja. Ya, butuh madu, WA-an, madu terkirim Bapak Ibu Saudara. Butuh masker, ada yang jual dari saudara-saudara seiman kita. Kita bisa melalui mungkin ini satu keadaan yang melemahkan kita.
Tetapi Tuhan izinkan untuk kita bisa saling bersekutu dengan satu dengan yang lainnya. Tidak hanya dalam hal mendoakan, tetapi kita bisa tolong-menolong untuk bisa saling menopang. Bapak Ibu Saudara, ekonomi atau kebutuhan keuangan saudara-saudara kita yang lain. Kita membutuhkan apa? Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin di teman-teman satu gereja ini punya dagangan, ya. Apa yang bisa kita pesan, ya, terkirim saudara. Kita bisa memberkati orang lain juga. Itu yang bisa kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Itu 3 hal yang saat ini bisa kita pelajari dengan keadaan saat ini. Pelajaran penting ya dari firman Tuhan. 1, supaya kita bergantung kepada Allah saja. 2, kita tidak bisa, supaya kita tidak meninggikan diri. Yang 3, supaya kita memperkuat persekutuan dengan saudara seiman yang lain. Tuhan izinkan hal ini terjadi. Supaya kita semakin kuat. Dan biarlah hanya kemuliaan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa ya untuk kebenaran firman Tuhan yang kita terima saat pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih saat pagi hari ini kami sungguh bersyukur apabila kami telah bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berhenti untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk mencari rezeki. Tapi biarlah kehidupan kami mau bergantung hanya kepada Tuhan saja. Dan biarlah kami tetap saling melayani satu dengan yang lainnya. Kami tidak bisa meninggikan diri. Kehidupan kami bergantung hanya kepada Tuhan saja. Dan biarlah pelajaran penting saat pagi hari ini Tuhan, untuk kami bisa saling menopang satu dengan yang lain. Dalam keadaan sakit kita bisa saling mendoakan. Kita saling bisa Tuhan memberkati saudara-saudara seiman yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur saat pagi hari ini atas berkat firman. Hamba-Mu berdoa saat ini terkhusus bagi mungkin yang saat ini sedang isolasi mandiri, atas saudara-saudara kami yang saat ini ada di rumah sakit, Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan sendiri, kesembuhan itu boleh mengalir di dalam nama Yesus. Tuhan angkat sakit penyakit, Tuhan lepaskan dari sakit penyakit di dalam nama Yesus. Yang saat ini mungkin saat ini sedang bergumul dengan usaha, dengan pekerjaannya, di dalam nama Yesus Tuhan yang cukupkan. Di dalam nama Yesus Tuhan yang akan penuhi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang saat ini sedang mungkin sedih, yang mungkin saat ini Tuhan sedang lemah iman, di dalam nama Yesus Tuhan kuatkan. Tuhan yang hiburkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur atas firman. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Biarlah menjadi kekuatan bagi kita bahwa ingat kita tidak sendiri. Ada rekan-rekan kita yang selalu menyupport doa, membantu kita, dan beri perhatian kepada setiap kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Aryawan di dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan dengan cara yang ajaib. Terus kami berdoa untuk negeri kami Indonesia Tuhan, untuk Presiden kami Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, para gubernur, para menteri, wali kota, bupati, lurah, camat, RT, biarlah punya satu hati untuk bersama-sama bekerja sama untuk menanggulangi pandemi ini Tuhan. Jauhkan kami dari berita hoax. Mari Bapak biarlah kebenaran boleh disuarakan di negeri kami. Bukan berita bohong Tuhan yang boleh beredar di mass media hari-hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah Allah hiburkan kami yang kekurangan Allah akan cukupi kami dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kita bersama, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Allah, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu
akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk ke dalam rumah Tuhan, dan diberkatilah pada waktu engkau keluar melalui pintu rumah Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang, mana engkau terpukul kalah olehmu. Diberkatilah segala usahamu, buah kandunganmu, studimu, kesehatanmu, anak-anakmu, ke kota kemana engkau pergi, lumbung-lumbung persediaanmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, dan diberkatilah segala usahamu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau tak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau tetap naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluargamu serta seisi rumahmu. Rumahmu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, sahabat kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.